Shalom jemaat sekalian. Terima kasih untuk Pak Donsora White Lily 2 yang mengingatkan kita untuk memiliki hati yang memuji Tuhan. Saudara, mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Kita mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan di dalam kita merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami yakin dan percaya bukan kebetulan kami boleh berada di rumah Tuhan pagi hari ini. Kami sudah memasuki hari ke-13 di tahun 2019 ini. Dan kami melihat kalau 1 tahun yang lalu sudah Tuhan berkati, kami percaya. Kami melangkah dengan iman untuk bisa berjalan bersama dengan Tuhan di tahun 2019. Berkatilah dan sertailah. Sebentar kami akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan mengenai memberikan persembahan yang terbaik. Tuhan, mari setiap kami rela untuk membuka diri kami, untuk dikoreksi oleh firman-Mu, untuk boleh ditelaah, untuk boleh diteropong dan dievaluasi, supaya hidup kami boleh berpadanan dengan Injil Kristus seperti yang Tuhan mau. Pakailah hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya, supaya Tuhan boleh pakai dia hanya dengan satu maksud tujuan mulia, kebenaran dinyatakan, Tuhan yang diagungkan, dan kami menjadi pendengar dan pelaku firman. Terima kasih Tuhan, dengarlah seluruh doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama belajar satu tema tentang persembahan yang terbaik. Namun sebelum kita membahas tentang tema ini, saya ingin mengajak kita melihat sejenak saudara minggu yang lalu. Minggu yang lalu Pendeta Gunawan Tanu di dalam khotbah perjamuan kudusnya mengingatkan kepada setiap kita bahwa kita dilahirkan, kita diciptakan tidak bisa lepas dengan yang namanya komunitas. Komunitas yang terkecil adalah keluarga yang seharusnya juga berpadanan, kita harusnya hidup berkomunitas dengan jemaat sekalian. Maka dari itu saudara kalau melihat banner di sebelah kiri dan kanan saudara sudah ada bannernya DOC yang mengingatkan kepada kita, mari kita belajar hidup berkelompok. Saudara, itu minggu yang lalu. Nah, sisa minggu di bulan Januari ini kita akan belajar sama-sama saudara tentang ibadah saudara. Nah, minggu yang ketiga kita akan belajar tentang hati yang memuji saudara. Saudara, terkadang jemaat itu berpikir, saya nggak apa-apa datang terlambat. Asalkan belum khotbah. Belum khotbah. Jadi sebelum khotbah, oh ini belum telat. Nah saudara, bagaimana konsep ibadah yang benar? Kita akan belajar minggu yang depan. Bahkan saudara, saya pernah ketemu jemaat punya pemahamannya lebih kacau lagi. Pokoknya yang penting belum doa berkat, datang aja kebaktian. Jadi itu parah banget saudara. Saya pernah menjumpai jemaat, satu jemaat, kebaktian 2 mulai jam 8. Saudara, saya tahu dia belum datang jam 8, dia baru sampai di gereja 9.15. 9.15. Saya cuma pikir positif saudara. Oh jemaat ini mau tunggu KU 3. Saudara, ternyata dugaan saya salah. Betul-betul setengah 10 orang ini keluar pulang. Alias saudara cuma terima doa berkat pulang. Ya. Nah kita akan belajar minggu depan. Nah saudara, minggu yang keempat kita akan belajar tentang ibadah yang pantas. Saudara, bagaimana sebenarnya ibadah kekristenan itu yang pantas? Saudara, memang Alkitab tidak pernah ngajar kita kalau datang ke gereja harus sepatu, harus pakai kemeja. Tidak saudara. Tetapi apakah berarti kita bisa pakai pakaian sebebas-bebasnya? Yang bawah ke atas, yang atas ke bawah. Ngerti saudara? Pakaian mini. Apakah boleh seperti itu? Apakah kita bisa datang seenaknya ibadah mulai jam 8 asalkan belum khotbah saya boleh datang kapanpun. Nah saudara, kita di minggu yang keempat kita akan belajar apa konsep ibadah yang pantas sebenarnya seperti apa. Nah di minggu ini, di hari ini kita akan belajar tentang memberikan persembahan yang terbaik. Maka dari itu saya ajak kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Maleakhi 1 ayat 6 sampai yang ke-8. Kita akan melandasi khotbah kita persembahan yang terbaik ini
Dari Maleakhi 1 ayat 6 sampai 8, dilanjutkan ayat 11 sampai yang ke-14. Mungkin boleh minta tolong monitornya digedein sedikit ya. Thank you. Saudara, saya akan membacakan untuk kita sekalian, saudara perhatikan dari Alkitab masing-masing atau gadget masing-masing. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikan kepada bupatimu apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Kita beralih ke ayat yang ke-11. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan setiap tempat dibakar dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar, dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, kamu membawa binatang yang timpang, binatang yang sakit, kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? Firman Tuhan, terkutuklah penipu yang mempunyai binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Sampai di sana pembacaan firman pada pagi hari ini. Saudara, satu kali ada 3 orang Kristen kumpul lagi duduk sama-sama, lagi sharing saudara. Nah kebetulan saudara, sharing mereka itu adalah seputar persembahan. Tercetuslah dari satu orang Kristen yang pertama membahas, bro, gimana cara kamu kasih persembahan? Nah mulai orang Kristen yang pertama ini menceritakan, wah gini, kalau gua bro dapat bonus nih ya, bonus misalnya sebagai karyawan, bonusnya dapat 2 juta. Kalau aku begini, aku cari satu tempat, lalu aku langsung bagi 2 tempat itu. Bikin satu garis, misalnya ruangan ya saudara ya. Cari garis tengahnya di mana, dibikin garis. Sret. Lalu saya berdiri di tengah. Itu uang, aku lempar ke atas. Yang jatuh sebelah kanan punya Tuhan. Ya Tuhan harus yang kanan lah. Yang jatuh sebelah kiri punya saya. So dilempar. Dilempar tangannya pakai tangan kiri saudara. Ya hasilnya? Ya saudara tahu sendiri. Saudara, orang Kristen kedua gak terima saudara. Wah caramu begitu, cara gua beda bro. Cara lu ribet amat cari ruangan, harus cari tengahnya di mana. Susah. Belum tentu ada ruangan yang simetris. Kalau aku gampang. Kita punya jengkal. Kita bikin 2 jengkal. Nah itu diameter, saya buat lingkaran. Diameternya 2 jengkal tangan. Kalau aku untung 5 juta, gampang. Aku berada di luar lingkaran, aku lempar uang itu. Yang jatuh di lingkaran punya siapa? Punya Tuhan. Di luar lingkaran punya saya. Seorang Kristen yang ketiga ngomong begini, wah kalian tuh gak Alkitabiah. Mana ada dasar Alkitabnya? Mana coba cari di Alkitab.
Ada suruh garis-garis tengah? Nggak ada. Ada di Alkitab suruh bikin lingkaran-lingkaran? Nggak ada. Kalian itu memang nggak Alkitabiah. Kalau aku itu Alkitabiah, apa? Maksud kamu Alkitabiah apa? Loh Tuhan itu kan di atas kan, Alkitab kan bilang Tuhan itu ada di atas sono. Kita ada di bumi. Makanya duitnya saya lempar, kalau yang terbang punya Tuhan. Yang jatuh di tanah punya saya. Saudara, cerita candaan humor ini saudara ingin memberitahu kepada setiap kita bahwa seringkali ketika berbicara soal persembahan, itu kita tidak memiliki satu guidance yang jelas. Bahkan saya saudara pernah mendapati sebuah pertanyaan dari jemaat, Pak, kasih perpuluhan itu bagaimana sih Pak? Apakah dihitung dulu dari semua pengeluaran kita, sisanya kita potong 1/10? Pak, perpuluhan itu hitungnya setelah dipotong pajak atau enggak? Oh saudara, pertanyaannya macam-macam. Pertanyaannya macam-macam. Saudara, pagi hari ini saya tidak membahas secara mendetil, tetapi saya ajak kita untuk menangkap semangatnya. Apa yang melatar belakangi seseorang memberikan persembahan? Bagi saya itu jauh lebih penting ketimbang berkata tentang nominal angkanya secara eksak. Nah, fakta yang sering kali terjadi yang saya temukan saudara di tengah jemaat itu adalah fakta yang pertama, kita itu bisa memberikan persembahan ala kadarnya. Ala kadarnya. Saudara, saya enggak tahu apakah pernah terjadi di gereja ini atau enggak, harus tanya semua asyir yang ada. Tapi di gereja lain saya pernah menemukan di kantong persembahan itu ketika para asyir sedang menghitung uang, ditemukan karcis parkir. Tentunya bukan minta menagih dari gereja, bukan. Tetapi saya kira jemaat itu waktu buka dompet, lihat duitnya semua cepeceng sama goban. Nggak rela. Tapi kalau nggak masukin tangan ke dalam kayaknya nggak afdol. Waktu di lembaran 100.000 yang terakhir, belakang itu ada secarik kertas parkir. Tanpa pikir panjang, ya udah itu diremet. Bahasa Jawanya dijemek-jemek, masukin. Ada. Ada pula kalau kita bisa menemukan persembahan dengan duit kondisinya paling bagus dan paling wangi sejagat raya. Sampai kalau kita mau cium itu harus begini. Alias nocengan. Saudara, sekali lagi saya bukan sedang merendahkan jemaat yang mengalami kesulitan ekonomi. Sekali lagi tidak saudara. Sekali lagi tidak saya merendahkan mereka. Tidak sama sekali. Tetapi nanti kita akan di belakang akan belajar tentang sebuah prinsip. Apakah itu yang terbaik yang kita berikan buat Tuhan? Fakta yang kedua yang lebih parah adalah kalau kasih persembahan itu konsepnya supaya dibalas sama Tuhan. Jadi analoginya gini saudara, kasihnya tangan kanan, tangan kirinya buka, minta. Saudara, bahkan saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan mengatakan kalimat begini. Kamu harus kasih perpuluhan loh. Kalau enggak, wah nanti salary kamu akan dipotong sama Tuhan. Tuhan akan kasih kecelakaan buat kamu. Supaya apa? Teguran, hukuman buat kamu. Waduh. Saudara, saya mulai melihat, menyelidiki Alkitab. Itu kata hamba Tuhan atau kata firman Tuhan? Saya justru menemukan hal yang berbeda. Tidak seperti apa yang dikatakan. Saudara, kalau kita memberikan persembahan dengan pemahaman nomor 2. Supaya dibalas Tuhan. Permisi tanya, saudara sedang persembahan atau saudara sedang bisnis sama Tuhan? Saudara bisnis orientasinya untung. Tuhan, bulan ini total persembahanku buat engkau 20 juta. Ingat loh Tuhan ya, bulan depan harus paling enggak 21 juta engkau memberikan keuntungan. Loh saudara, itu persembahan atau transaksi? Itu bisnis. Saudara, persembahan itu seharusnya ditimbulkan muncul dari satu hati yang tergerak dengan penuh kerelaan dan didasari atas kasih kepada Tuhan.
Kalau tidak, akan mengalami kejadian seperti apa yang terjadi dengan kitab Maleakhi. Saudara, kalau saudara membaca dengan teliti secara keseluruhan tentang kitab Maleakhi, maka saudara menemukan saudara, bangsa Israel yang pada waktu itu dikepalai oleh imam, mereka mempersembahkan persembahan yang sangat-sangat tidak layak di hadapan Tuhan. Dan kalau saudara membaca lebih teliti dari kitab Kejadian sampai Maleakhi, maka saudara tidak pernah menemukan sekalipun Israel memberikan binatang yang cacat, binatang yang sakit untuk Tuhan. Gak pernah, kecuali hanya di Maleakhi. Dan itu semua saudara dilandasi oleh sebuah kerohanian yang sangat-sangat parah. Beberapa hamba Tuhan gereja-gereja tertentu saudara, suka mengutip Maleakhi 3 ayat 10. Saya bacain ya, pasti saudara tidak asing dengan ayat ini. Bawalah seluruh persembahan 1/10 ke dalam rumah pembendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit. Mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Oh saudara, gereja tertentu suka klaim ayat ini. Kamu kalau kasih Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Saudara jangan lupa, janji Tuhan ini diberikan kepada satu kondisi bangsa yang tidak mencintai Tuhan. Yang berpikir kalau kasih buat Tuhan asal-asalan gak jadi soal. Saudara, itu konteks ditulisnya kitab Maleakhi. Sehingga saudara, saya ingin katakan, kalau saudara mengatakan ini saya mau klaim janji Tuhan ini. Maaf kata saudara, apakah kondisi rohani kita dalam kondisi yang sungguh mengasihi Tuhan, atau kita lebih mengasihi uang? Saudara, kalau melihat dengan lebih saksama, Israel membawa persembahan kepada Tuhan. Yang pertama dia bawa roti yang cemar. Saudara, apa sih roti cemar? Ya gampang, yang bisnis roti pasti tahu, ya roti jamuran. Roti yang sudah expired. Mereka pikir ya udah nggak apa-apa, lah roti expired ini kan sayang. Masih utuh tapi nggak bisa manusia makan. Solusinya ganti deh. Sebenarnya roti yang bagus buat Tuhan, udah yang bagus buat saya, yang jelek buat Tuhan. Saudara, ini lagi ayat yang ke-8. Kamu membawa binatang yang buta, binatang yang timpang, yang sakit. Saudara, bangsa Israel celakanya apa? Merasa memberikan persembahan itu yang dalam kondisi jelek, gak apa-apa. So perhatikan ya, ayat ini mengatakan, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Berarti apa? Selama ini mereka memberi itu, mereka tidak sadar bahwa itu salah. Bagi mereka gak apa-apa, asalkan tetap ada korban. So ini pertama kali sudah saya temukan di dalam kitab Perjanjian Lama, bangsa Israel memberikan persembahan yang tidak layak. Bahkan bukan hanya itu saudara, ayat 13 dan 14 lebih ngeri lagi. Dikatakan kamu membawa persembahan binatang yang dirampas. Saudara, kenapa harus pakai binatang yang dirampas? Karena tidak rela melihat kepunyaan kita dipersembahkan untuk rumah Tuhan. Binatang yang sakit, binatang yang timpang. Dan juga binatang yang catat yang sudah dinasarkannya saudara. Perhatikan. Ayat 14 Tuhan katakan terkutuklah penipu, kamu sudah bernasar. Di antara ternakmu engkau sudah mau berikan kepadaku, tapi engkau memberikan binatang yang cacat. Saudara, saking keselnya Tuhan itu, saudara perhatikan ayat yang ke-8. Coba kamu kasih ke bupatimu. Kamu kasih benda-benda seperti ini, apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik. Loh saudara, kalau manusia aja tahu apa artinya dihina. Saudara, lantas atas dasar apa kita bisa menghina Tuhan? Apakah karena ketika kita sudah cemplungkan ke dalam kantong, uang itu tidak kembali maka Tuhan menerima? Saya kira tidak demikian. Saudara, ini bangsa Israel mempersembahkannya kepada Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang ngomong. Tuhan sendiri yang ngomong, kamu tahu kamu memberikan persembahan binatang yang cacat.
jelas-jelas cacat, jelas-jelas sakit, jelas-jelas timpang, jelas-jelas buta, dan aku tahu asalnya dari mana, rampasan. Saudara, sementara Tuhan memberikan satu perbandingan dengan bangsa lain. So perhatikan ayat yang ke-14, ayat yang ke-11 dan 12. Di sana dikatakan sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dipersembahkan korban bagi namaku dan korban sajian yang tahir. Saudara, ayat 11-12 sedang ngomong apa sih kepada kita? Tuhan ingin membandingkan bangsa Israel dengan bangsa yang lain. Bangsa yang lain berusaha untuk memberikan korban yang terbaik untuk alam mereka. Korban yang tahir artinya itu betul-betul memenuhi persyaratan. Tetapi mereka mempersembahkan kepada Tuhan yang salah. Tapi kualitasnya jauh lebih bagus. Ironis bukan? Israel yang menyembah Allah yang benar mempersembahkan dengan cara yang salah. Sementara bangsa yang lain menyembah Allah yang salah mempersembahkan dengan cara yang lebih baik. Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin Israel bisa memberikan persembahan serendah itu? Padahal selama sejarah Israel tidak pernah mereka mempersembahkan kualitas rendah itu. Saudara mau tidak mau, jawabannya terdapat di dalam ayat kedua. Firman Tuhan berkata, aku mengasihi kamu. Tuhan berkata kepada Israel, aku mengasihimu. Tetapi Israel berkata, dengan cara bagaimana engkau mengasihi aku. So artinya apa? Ketika Tuhan mengasihi Israel, Israel merasa, saya nggak rasa apa-apa Tuhan. Tuhan kasih kami. Enggak, aku enggak rasa. Artinya apa saudara? Kenapa persembahan-persembahan yang buruk itu bisa ada? Karena dilandasi dengan hati yang tidak mengasihi Tuhan. Nah saudara, kita sehingga bisa mendapatkan sebuah benang merah sekarang. Saudara, persembahan kita baik atau tidak kualitasnya bergantung daripada apakah kita mengasihi Tuhan. Seberapa besar cinta kita kepada Tuhan. Seberapa saudara memaknai kasih Tuhan di dalam hidup. Itulah menentukan berapa kualitas, berapa rupiah yang kita masukkan ke dalam kantong persembahan. Saudara, dari bagian ini saya ajak kita untuk melihat bersama-sama. Kalau gitu apa makna memberikan persembahan? Saya bagi menjadi dua saudara. Yang pertama, persembahan itu adalah sebagai bentuk saudara mengasihi Tuhan dan gerejanya. Sebagai bentuk wujud nyata saudara mengasihi Tuhan dan gerejanya. Nah saudara, bentuk kasih kita kepada Tuhan itu diwujudkan dari apa? Kualitas dan kuantitas persembahan kita itu ditentukan dari seberapa besar kita merasakan kasih Tuhan dan seberapa besar kita mengasihi Dia. Seberapa besar kita merasa Tuhan, engkau mengasihiku enggak ya? Dan seberapa besar saya mengasihi Dia. Saudara, enggak heran kalau kita memberikan persembahan ala kadarnya dengan kuantitas yang kecil sekali. Sekali lagi, saya bukan sedang menuduh atau meminta saudara tidak boleh memberikan persembahan dengan rupiah yang kecil. Sama sekali bukan ke arah sana. Saya kasih contoh deh, contoh. Contoh supaya saudara makin ngerti. Nah ini saya ada goban. Ini saya mau ke Bu Siska. Ya, misalnya, ini Bu Siska ya. Bu duduk sini Bu, supaya kelihatan jemaat deh. Nah duduk sini Bu. Saudara, misalnya Bu Siska ini Tuhan dia ya. Dia tahu dompet kita enggak? Tuhan tahu dompet kita enggak? Tahu ya? Duduk aja Bu, enggak apa-apa, duduk. Biar enggak tegang. Kasihan saudara ya, tegang ya. Nah, Tuhan tahu dompet kita. Misalnya kita buka dompet kita mau kasih goban. Nah gobannya kondisinya begini. Saya tunjukin ya, kira-kira. Nah saya mau tanya sama Bu Siska.
Bu, menurut Ibu di antara Goban ini yang paling bagus yang mana? Ya, yang ini. Saudara, ini bukan keluar langsung dari bank loh ya. Kalau bank itu kan mulus banget. Menurut Bu Siska ini yang terbaik di antara 4 ini. Sekarang pertanyaan saya gini, Bu mana yang paling jelek? Nah paling jelek. Ini saudara bahasa Perancisnya jemek-jemek. Yang tadi tuh jemek-jemek. Nah saudara perhatikan, ini Tuhan ya. Udah ini buat Ibu begini. Giniin dulu buat Tuhan. Saya mau tanya. Langsung diambil saudara. Saya mau tanya, Bu kalau jadi Tuhan, hati Ibu kayak gimana? Kesel. Kenapa kesel? Kok beli ini yang jelek? Ya, thank you Bu ya. Thank you, jadi contoh. Keselnya kenapa? Karena kamu kasih yang jelek. Saudara begini ya, saudara juga jangan salah sangka. Sebelum ke gereja, hari Jumat tukar ke bank. Semuanya mulus. Enggak juga, bukan itu maksud saya. Tetapi saudara, kita belajar di antara semua, kalau andaikan, kita mau persembahan Goban. Semua tapi duitnya jelek. Di dompet kita itu jelek-jelek. Cari yang terbaik. Loh Pak, persembahan noceng boleh nggak? Nanti di belakang. Ya, saya akan jawab pertanyaan itu. Kuantitasnya seberapa? Bergantung saudara merasakan kasih Tuhan. Dan saudara apakah mengasihi dia? Saudara kalau kita bandingkan deh ya, kita bandingkan bagaimana Tuhan mengasihi kita. Caranya gimana? Abis-abisan loh. Sampai nyawanya sendiri tidak disayangkan. Saudara lihat ya, Tuhan mengasihi kita itu sampai bikin kita, kalau bagi saya, bikin saya geleng-geleng. Masa dia mengasihi kita sampai rela lahir di palungan? Itu udah gak masuk akal. Itu aja udah gak masuk akal, betul gak? Terus selama dia hidup, saudara coba cari. Yesus melayani cuma 3 tahun. Pernah gak tertulis di Alkitab? Dia tertawa terbahak-bahak, menikmati segala macam kehidupan. Hampir tidak pernah, satu catatan saja, hanya dicatat di dalam Injil Lukas kalau tidak salah. Tuhan Yesus bersuka cita. Tetapi tidak sama dengan saudara artikan itu happy. Loh saudara kenapa dia tunjukkan sikap yang demikian? Karena dia melayani kita. Sampai di sana tidak, puncaknya sampai di atas kayu salib. Yang nanti kita rayakan bulan April. Saudara apakah Yesus mati ditusuk tombak mati? Enggak. Lebih rendah dari binatang saudara. Dan dia lakukan itu dengan sebuah tujuan besar. Supaya saudara dan saya diselamatkan. Lantas apakah kita itu pantas memberi untuk Tuhan ala kadarnya? Sementara Tuhan mengasihi kita, kasih nyawa. Saudara itu yang pertama. Saudara bukan kebetulan rupanya hari ini tuh presentasi tadi. Saya waktu siapkan bagian ini nggak pernah ada pesan-pesan khusus sama sekali saudara. Khotbah saya naskah sudah jadi, kemarin rapat hamba Tuhan, rapat rohaniwan, baru dikasih info, oh nanti Bu Pocen akan kasih tahu. So tadi saudara sudah melihat sendiri, presentasi 273 juta kita defisit, kita kurang. Kalau saya nggak boleh pakai kata defisit, kurang 270 sekian. Saudara saya cuma melihat Tuhan, saya bersyukur pada Tuhan, Tuhan memberkati jemaat. Sehingga angka 15M itu defisit 200. Saudara bukan kebetulan hari ini itu disampaikan berita itu kepada setiap kita. Kita lihat dulu yang poin kedua ya. Saudara kalau yang pertama makna persembahan itu adalah memberi atas dasar mengasihi Tuhan dan gerejanya. Maka yang kedua itu saya katakan itu adalah bentuk kedisiplinan agar kita tidak menjadi hamba uang. Saudara kenapa saya katakan kedisiplinan? Karena itu melatih kita supaya kita tidak mencintai uang lebih dalam daripada kita mencintai Tuhan. Beberapa jemaat pasti punya salah sangka saudara ya. Perpuluhan wajib atau enggak?
Wajib, bilang enggak. Kalau saya pakai bahasanya, saya pinjam istilahnya pendeta Beni Solihin. Persembahan wajib enggak? Enggak. Harus enggak? Harus. Bingung ya? Persembahan wajib apa enggak? Enggak. Tapi harus apa enggak? Harus perpuluhan itu. Saudara, kita punya pemikiran gini. 10% buat Tuhan. Saya mau tanya, 90-nya buat siapa? 90-nya buat siapa? Kita banyak pikir buat saya ya. Nah itu konsep yang keliru. Saudara 100% punya Tuhan. 10% saya memandangnya sebagai bentuk kedisiplinan. Supaya saya tidak menjadi hamba uang. Saya membatasi diri kita. 10%. Nah 90%-nya juga punya Tuhan. Tapi gak harus saudara berikan ke gereja. Kalau enggak 100% buat gereja, saudara hidup pakai apa? 90% saudara harus pergunakan dengan seksama untuk bayar listrik, bayar sekolah anak, bayar kebutuhan makan kita, dan lain sebagainya. Sehingga saudara 100%-nya semua, saudara harus berikan kepada Tuhan sebagai tanggung jawab. Sebagai talenta yang Allah berikan kepada saudara dan saya ketika sang Tuhan itu pulang. Dia akan menagih. Dengan segala talenta yang aku sudah kasih, apa yang kau berikan kepada aku? Saudara, saya memandang perpuluhan tidak sama mungkin, tidak lumrah seperti orang-orang yang lain. Dan saya mengajak kita, yuk kita sama-sama kalau memberi, bukan dengan satu konsep nanti balik modal. Enggak. Tapi memberi karena atas dasar saya mengasihi Tuhan. Saya mengasihi gerejanya. Dan itu bentuk kedisiplinan. Supaya saya tidak menjadi hamba uang. Saudara, uang itu kekuatannya ngeri banget. Ngeri. Gara-gara uang aja orang rela menjual dirinya demi 80 juta. Udah tahu ya? Beritanya gak berhenti-berhenti sampai sekarang. Demi uang. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sehingga saya memandang perpuluhan adalah sebagai bentuk kedisiplinan. Supaya kita tidak jatuh kepada uang. Saudara kalau 10% aja saudara hitung. Jangan-jangan kecenderungan indikasi saudara cinta uangnya sangat besar. Sangat besar. Kita perlu berhati-hati. Nah saudara, kita akan sekarang masuk kepada bagaimana prinsip memberikan persembahan. Nah, saudara, saya ajak kita tadi sudah dibaca sama Bu Lucy. Kita melihat di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara, 2 hal yang saya garisi di sana, kerelaan hati dan sukacita. Tapi kalau saudara memperhatikan konteksnya, nah ini celakanya gini. Ayat yang ke-6, suka dicomot sama hamba Tuhan tertentu di gereja tertentu. Ayat 6-nya bilang apa? Ini saudara yang paling senang, jemaat paling senang. Siapa yang nabur sedikit menuai sedikit. Siapa yang menabur banyak menuai banyak. Tuh kan Pak. Jadi kita kalau persembahan goban kita berharap baliknya 70.000. Kita kasih cepek baliknya nopek. Kita kasih cetiau baliknya notiau. Karena Tuhan bilang nabur sedikit dapat sedikit. Nabur banyak dapat. Saudara kalau memang begitu maknanya. Kenapa ada perintah Tuhan jangan jadikan uang itu mamon. Kalau ujung-ujungnya duit loh. Nah saudara untuk bisa mengerti ayat yang ke-6, saudara harus melihat kondisi jemaat Korintus di buku yang kedua ini. Saudara jemaat Korintus pada waktu itu kalau saudara membaca di dalam pasal 8, Paulus sedang membandingkan 2 jemaat. Satu jemaat Makedonia, satu jemaat Korintus. Kalau saya boleh gambarkan secara sederhana, jemaat Korintus adalah gereja besar, jemaatnya punya banyak karunia, duitnya juga kenceng. Kok kayak kita ya?
Tapi jemaat Makedonia saudara kebalikan. Mereka jemaat yang miskin, mereka secara materi tidak pernah berkelimpahan. Tetapi untuk kebutuhan di Yerusalem mereka memberi jauh lebih banyak dari Korintus. Kesel Paulus, lihat fakta ini. Makanya keluar kalimat, kamu menabur sedikit menuai sedikit. Mengajak kepada jemaat Korintus, hey, yuk kamu memberikan persembahan itu. Saudara kalau sampai ayat ke-6 itu saudara artikan, memberi sedikit, menabur sedikit, menuai sedikit, ini adalah balasannya materi. Saudara saya kira Paulus sudah menyakiti jemaat Makedonia. Kamu naburnya dikit ya, cuannya dikit. Enggak, saudara saya kira ini bukan berbicara soal berkat secara materi semata. Dan bahkan saudara di ayat yang ke-8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Saudara perhatikan, berkelimpahan di dalam pelbagai kebajikan, bukan duit. Bahkan bicara soal duit itu kecukupan. Dan saya percaya saudara teologi Alkitab, teologi cukup. Itu sebabnya saudara pada waktu doa Bapa kami yang saudara katakan apa? Berikanlah makanan kami yang all you can eat. Buffet? No. Bukan saudara. Konsep Tuhan bukan buffet. Secukupnya. Kalau Tuhan berikan kelimpahan, kalau Tuhan berikan kelebihan, saudara harus putar otak. Memakai itu dengan hikmat bijaksana. Tidak harus dihabiskan sih. Pilihannya banyak. Saudara masukkan ke investasi. Tetapi bisa nggak saudara? Dengan kelebihan yang ada. Tuhan mengatakan gerejaku membutuhkan. Tergerakkah kita? Tergerakkah kita? Saudara sehingga saya mengatakan sikap yang harus kita miliki. Harus suka-suka. Tapi gak boleh sembarang suka-suka. Suka yang pertama itu sukacita. Suka yang kedua adalah sukarela. Tapi bukan suka-suka. Ulangi ya. Kita harus memberikan dengan sikap sukacita, sukarela, bukan suka-suka. Saudara, sukacita itu apa? Sukacita itu bukan senang. Saya mengartikan sukacita itu bukan dalam arti yang senang gitu. Enggak saudara. Tetapi lebih ke arah damai. Waktu saya kasih, ya seneng aja. Plong. Kalau sukarela itu saudara, lawan sukarela apa? Terpaksa. Ya. Kalau sukarela saya mau katakan memberikan dengan tidak dalam kondisi yang terpaksa, memberikan dengan kemauan. Dengan kemauan yang sungguh. Saudara saya itu begini, beberapa minggu yang lalu itu ada satu jemaat datang sama saya. Dia bilang begini, Pak, saya itu kalau kasih persembahan berlawanan dengan prinsip Alkitab. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya gimana? Gini Pak, kalau Alkitab katakan kita harus membeli dengan sukarela, kalau saya terpaksa, hah? Wah menarik. Contoh Pak. Jadi misal nih Pak ya, saya sukarelanya 2.000. Ya saya kasih 2.000. Nah tapi saya kalau sudah sukarela begitu 2.000, saya mau naikin jadi 5.000. Saya terpaksa Pak, terpaksa itu. Nah kalau 5.000 udah terbiasa, saya terpaksa Pak, naik ke 20.000. Terpaksa ngasihnya. Kalau 20.000 udah biasa, saya naik Pak ke 50.000, terpaksa saya kasih. Saudara waktu saya menyiapkan bagian ini gimana ya cara jawab pergumulan orang ini. Saudara saya kira begini, penggunaan kata terpaksa di dalam contoh saya tadi kurang tepat. Orang ini sedang melatih diri, yaitu namanya kedisiplinan itu saudara. Dia melatih diri supaya tidak menjadikan uang tuan atas dirinya. Atau sederhananya, dua sukacita dan sukarela ini, saya berikan sebuah prinsip yang namanya kepantasan.
kepantasan. Misalnya ya, contoh lagi, banyak contoh saudara. Tadi di sini goban, di sini noceng saudara. Berikan persembahan buat Tuhan noceng boleh nggak? Saya cari yang lusuh saudara, yang baunya paling wangi. Boleh apa enggak? Saudara, saya harus katakan silakan. Cuma sebelum saudara jemplungkan, saya mau tanya. Saudara makan sehari berapa? 100.000 Pak. Saudara keluarkan uang untuk entertainment atau holiday berapa? 60 juta lah Pak, karena satu keluarga pergi ke Eropa. Saya mau tanya, pantaskah kita memberi Tuhan? 2.000. Saudara, saya kira kita bisa menjawab pertanyaan itu. Saya dapat prinsip ini, gak kebetulan juga. Kira-kira 1-2 minggu yang lalu saya sedang terlibat pembicaraan dengan salah satu majelis di GKY yang ada. Dia seorang bisnismen yang sukses, karena rumahnya di perumahan elit. Dan dia mengatakan, Pak saya gak mungkin Pak bisa hitung perpuluhan, gak mungkin. Tapi prinsip yang saya sepakati dengan istri begini. Kalau tahun ini saya mengeluarkan dana budget untuk liburan 100 juta ke Jepang. Maka saya komit 100 juta juga saya harus sisihkan untuk Tuhan. Wow, wah gitu ya Pak. Saudara, saya belajar arti memberi persembahan dari majelis tersebut. Sehingga mari kita belajar sama-sama saudara. Kita belajar sama-sama. Kita melatih otot rohani kita. Supaya kita bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara, ada kesan mungkin dari beberapa jemaat. Pak, kalau saya memberi buat gereja lebih, nanti hamba Tuhan menjadi lebih kaya. Saudara, begini, beberapa gereja di Indonesia masih punya konsep seperti itu. Hamba Tuhan hidup dari perpuluhan. Ada. Tapi saya bersyukur saudara, GKY mempunyai keunikan. Semua uang yang masuk dikelola oleh majelis. Sehingga ada aturannya. Sehingga tunjangan yang kami dapat tidak bergantung. Kalau penerimaannya besar, maka nanti akan naik. Enggak saudara, semua sudah ada aturannya. Nah saya bersyukur GKY menjaga hati kami supaya kami tidak jatuh kepada uang. Saudara, jangan berpikir hamba Tuhan kebal sama uang, enggak. Maka dari itu aturan yang diberikan menjaga kami. Menjaga kami supaya kami boleh sungguh-sungguh pada waktu pelayanan orientasinya bukan duit. Sehingga banyak atau tidaknya saudara penerimaan yang masuk semuanya majelis kelola demi tujuan pelayanan. Saudara, tahun ini gereja akan mengeluarkan begitu besar dana. Pertama untuk DOC. Saudara, kita mencetak buku 1.500 semua akan dibagikan untuk jemaat. Yang kedua saudara, kita akan pindah dari Aston ke satu ruko. Kita membutuhkan juga biaya untuk mengurus semuanya. Tentunya pasti kita beli sound system, kita beli untuk peralatan ibadah dan lain sebagainya. Dan yang ketiga saudara, kita tahun ini memasuki HUT yang ke-25. Saudara, kalau Tuhan memberkati kita dengan lebih, saudara, adakah kita teringat kasih kita kepada Tuhan? Adakah kita mengingat akan gereja Tuhan? Adakah kita mengingat mungkin STT yang membutuhkan? Sehingga di dalam kelebihan kita bisa salurkan. Puji Tuhan kalau saudara mau kasih ya puji Tuhan. Tapi kalau enggak saudara gumulkan. Saudara kadang ya jujur ya, kita jadi anak Tuhan itu kadang gak fair sama Tuhan. Kadang gak fair. Kalau kita hidupnya dalam pergumulan,
Kita kan tanya tuh sama Tuhan, Tuhan, kok hidupku bergumul terus, gak habis-habis. Tapi celakanya seringkali kita gak bertanya kebalikannya loh. Tuhan kenapa ya kok omset bulan ini naiknya 3 kali lipat. Keuntunganku naiknya 10 kali lipat. Kenapa Tuhan? Adakah berkat yang Tuhan titipkan lewat aku yang sebenarnya ini adalah aku harus salurkan. Entah kepada gereja kah atau kepada orang tertentu yang membutuhkan. Nah saudara, mari kita bersama-sama belajar sebuah sikap. Kita memberikan persembahan atas dasar saya mengasihi Tuhan. Dan itulah saudara sebenarnya teladan yang diberikan oleh orang Majus. Ini menarik saudara. Saya kemarin bercanda sama Bu Meti, Bu, kalau tema persembahan yang terbaik Ibu Meti berikan waktu Desember, saya khotbah orang Majus. Seorang Majus ini perjalanan dari timur ke Yerusalem itu ratusan kilometer. Sementara Herodes dari Yerusalem ke Bethlehem itu jaraknya cuma 9 kilo. Tapi dia nggak mau mempersembahkan hatinya. Sementara orang Majus membutuhkan waktu paling tidak 1 tahun. 1 tahun perjalanan. Hanya demi memberi persembahan yang terbaik. Saudara, bukan hanya teladan orang Majus, Tuhan kita Yesus Kristus bukankah karya dia di atas kayu salib. 33 tahun dia hidup. Hanya demi sebuah misi dan tujuan. Dia tergantung di atas kayu salib. Mati menebus saudara dan saya menjadi karya puncak. Apa yang Yesus lakukan untuk umat manusia. Dan dia lakukan itu dengan setia. Dengan setia. Dengan satu hati aku mengasihi Tuhan. Sehingga mari saya mengajak jemaat sekalian. Mari kita belajar bersama-sama. Kita belajar bersama-sama. Untuk melatih rohani kita. Untuk melatih iman kita. Untuk bergantung kepada Tuhan. Tanpa embel-embel saudara. Tanpa embel-embel nanti kita dibalas Tuhan kah? Nanti kita diberkati lebih. Saudara, saya waktu mempersiapkan bagian ini saya juga tertegur dengan persembahan janda 2 peser. Dia gak tahu kerja apa, 2 peser itu kecil banget. Bayar orang 1/4 hari itu gak dapet. Tapi itulah kalau kita katakan itulah semua nafkahnya dicemplungin. Loh, orang ini berpikir gak ya? Nanti waktu kasih 2 peser, apakah nanti dia cuan 3 peser? Saudara, hati janda ini dipuji oleh Tuhan karena Tuhan lihat hati. Saudara, pada waktu saudara mencari sejumlah uang dari dompet kita, lalu kita masukkan ke dalam kantong. Manusia gak bisa lihat, manusia gak bisa lihat. Tapi Tuhan yang lihat hati kita. Tuhan yang lihat hati kita. Dan saya yakin saudara, di dalam persekutuan kepada Tuhan, jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Saudara, orang yang tidak mau memberikan persembahan dengan prinsip sukarela dan sukacita, menunjukkan kita mengalami 2 hal. Yang pertama, kita mengalami kelesuan rohani. Mungkin kita tidak lagi mengasihi Tuhan. Atau yang kedua saudara, kita mencintai uang lebih daripada Tuhan. Sekali lagi saudara ya, kalau kita memberikan persembahan tanpa mengikuti prinsip sukacita dan sukarela, jangan-jangan kita lagi mengalami kelesuan rohani. Atau yang kedua, kita mungkin lebih mencintai uang ketimbang Tuhan. Sehingga pesan kita bersama-sama, mari kita belajar. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Melalui gerejanya, karena Tuhan sudah terlebih dahulu berbuat baik bagi setiap kita. Mari kita masuk di dalam doa. Saudara, sebelum kita berdoa bersama-sama, saya berikan waktu sejenak untuk kita introspeksi diri kita. Yuk kita introspeksi sama-sama.
Sudahkah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Sudahkah kita mengikuti prinsip kepantasan? Mari kita uji hati kita. Hanya kita dengan Tuhan saja yang tahu. Hanya kita dengan Tuhan. Saya berikan waktu sejenak untuk jemaat. Semua kita berdoa secara pribadi. Kami datang kepada Tuhan. Kami harus akui dengan malu Tuhan. Seringkali kami mungkin memberikan ala kadarnya. Kami lupa bahwa Engkau mengasihi kami dengan amat sangat. Kami lupa Tuhan bahwa persembahan adalah lambang kami mengasihi Engkau. Tanda ucapan syukur kami atas kasih-Mu. Kasih-Mu kepada kami tidak perlu diragukan lagi Tuhan. Kematian di atas kayu salib adalah bukti Engkau mengasihi kami. Tuhan, kami belum memberi apa-apa untuk Tuhan. Tapi kami belajar, kami berjanji Tuhan. Tahun 2019, kami mau belajar setia memberikan persembahan dengan prinsip firman Tuhan, sukacita dan sukarela. Tentunya Tuhan tanpa kami mengabaikan kebutuhan sehari-hari kami juga. Berikan kami hikmat untuk mengelola dengan baik. Karena hidup ini bukan hanya sekedar liburan. Karena hidup ini bukan hanya sekedar mengisi pundi-pundi kami dengan harta kekayaan melimpah. Tapi Tuhan mengatakan kami harus mengejar juga harta di surga yang seringkali kami abaikan itu. Oh Tuhan, tolong kami. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Di dalam berbagai macam kehidupan jemaat-Mu. Ada yang mungkin berkelimpahan, ada yang berkekurangan. Tuhan berikan hikmat melalui Roh Kudus yang ada di dalam hati setiap orang percaya. Supaya mereka tahu Tuhan gerakan hati mereka untuk memberikan buat Tuhan. Untuk persembahan, untuk gereja Tuhan berapa. Tuhan gerakan hati mereka. Tanpa punya maksud untuk bisnis dengan Tuhan. Tanpa punya maksud untuk minta nagih dengan Tuhan. Oh tapi Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami. Roh Kudus yang ada di dalam hati setiap orang percaya. Yang boleh membimbing dan menolong. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi Tuhan yang terus bekerja di dalam hati setiap kami dan mengingatkan kami. Untuk 50 minggu ke depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kebutuhan gereja Tuhan. Engkau yang boleh cukupkan dengan kehidupan jemaat yang juga diberkati oleh Tuhan secara materi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.